Pemirsa, beberapa media menyebutkan banyak dari anggota DPRD yang menggadaikan SK mereka untuk mendapatkan pinjaman dari bank, dan diketahui terdapat banyak motif gadaian yang dilakukan anggota Dewan. Salah satu yang paling banyak adalah menutupi biaya pileg. Dan kita akan langsung berbincang lebih lanjut. Kita langsung konfirmasi kepada Pak Asep. Selamat datang Pak Asep. Akhirnya sudah tiba di studio Bincang Pagi kali ini. Pak Asep adalah Ketua Sementara DPRD Banten ya Pak ya? Ya. Pak Asep, ini dari data yang kami himpun, ini ada beberapa daerah dan termasuk yang salah satunya di Banten. Bapak sebagai Ketua DPRD Sementara Banten ini benarkah sudah menandatangani surat pengajuan pinjaman? Ada berapa banyak Pak Asep hingga saat ini? Sesuai dengan apa yang saya rekomendasi, karena persyaratan untuk melakukan pinjaman itu di samping SK yang dimiliki oleh DPRD itu sendiri juga harus ada surat pengantar dari pimpinan. Ya hampir 50% lah saya tanda tangani untuk pengajuan kredit permohonan pinjaman uang. Dari semua anggota DPRD sudah 50%? Hampir 50%. Apakah diberitahukan alasannya Pak? Apa alasan untuk meminjam? Sebetulnya hal yang seperti ini bukan pada saat sekarang saja ya. Dari tahun-tahun sebelumnya juga memang bank dengan programnya juga memberikan peluang untuk berdasarkan surat SK ya, surat keputusan yang dimiliki oleh lembaga DPR itu sendiri untuk bisa dijadikan agunan di bank itu sendiri untuk meminjam anggaran gitu kan. Artinya ini bukan baru pertama kali terjadi? Oh ya, bukan baru pertama kali itunya. Artinya bank sudah ada semacam produk bank yang memang memberikan peluang untuk pinjaman uang itu. Bisa dibilang tradisi ya Pak Asep ya berarti ya? Ya boleh dikatakan seperti itu, karena persoalan pinjam meminjam ini juga kan bukan hanya bank itu kan memberikan pinjaman dengan prinsip yang memiliki kepastian untuk bayar. Oke, ini alasan untuk peminjaman tidak hanya untuk menutupi biaya pileg, ada juga beberapa untuk kepentingan pribadi, untuk menebus sertifikat tanah ataupun juga rumah yang digadaikan untuk biaya juga mungkin nantinya. Nah, saya sempat membaca atau mendengarkan komentar dari Pak Asep juga, ya saya memberi persetujuan karena kasihan seperti itu. Maksudnya seperti apa nih? Kenapa kasihan? Bukan kasihan ya, artinya mereka memiliki hak. Sementara persyaratan untuk melakukan pinjaman bank harus ada rekomendasi dari unsur pimpinan di DPR itu. Terus bermacam kepentingannya saya tidak pernah mau tanya kepada mereka. Artinya gitu kan? Ketika mereka datang meminta rekomendasi dari Mas Asep, Asep tidak menanyakan secara langsung apa saja kepentingan mereka seperti itu? Oh iya, karena itu kan ada juga mereka artinya itu sudah pribadi lah kalau saya harus menanyakan buat apa uangnya gitu kan. Hal-hal yang pemikiran masyarakat di luar berbagai macam ya itu kan asumsi daripada mereka. Artinya mungkin saja mereka meminjam uang itu untuk kepentingan modal usaha. Karena selama ini bank tidak pernah memberikan pinjaman kalau tidak ada agunan gitu kan. Berarti apapun penggadaian SK ini untuk alasan peminjaman uang apapun diperbolehkan? Oh ya, artinya kan mereka juga tidak mungkin sembarangan menggunakan uang itu, ya kan? Ya, Pak Asep, ini rata-rata menggunakan KMG, kredit multiguna, seperti yang digunakan oleh PNS. Nah, ini dari sepengetahuan Pak Asep, berapa rata-rata jumlah besaran yang diajukan oleh anggota DPRD? Plafon yang diberikan oleh bank itu dari 100 sampai ke 500 dengan masa tenggang waktu sekitar 4 tahun. Itu dipotong dari gaji setiap bulannya. Dipotong dari gaji? Ya. Rata-rata berapa sih, Mas Asep, biaya ataupun uang yang mereka pinjam dari bank ini? Ada yang 200, ada yang sampai 300, artinya bahkan ada ratusan. juga yang 500, sesuai dengan kebutuhannya mungkin gitu ya. Oke, berarti kisarannya di ratusan juta Iya, rupiah. di ratusan juta. Ya? Untuk jangka waktu 5 tahun ya Pak Asep ya? Kenapa? Jangka waktu 5 tahun. Jangka waktu 4 tahun. 4 tahun paling 4 tahun. Oke, kalau Mas Asraf sendiri di Jakarta, khususnya DPRD DKI Jakarta, fenomena ini juga adakah di sana? Ya, untuk yang baru ini belum termonitor ya. Artinya tapi sebelumnya ada sejak tahun 97 ketika saya jadi anggota DPRD dulu tahun 97 itu terjadi juga di Jakarta. Berarti memang sudah lama. Ya, sudah menjadi. Dan ini kan kesempatan yang justru bukan dicari tapi diberikan peluang juga oleh pihak bank. Ya kan? Artinya dengan seorang terpilih menjadi anggota DPRD
dan bank memberikan satu penawaran, ya semuanya disambut ya positif lah, ya, artinya gembira lah kalau memang memungkinkan bisa mendapatkan pinjaman gitu kan, dengan kebutuhan yang cukup banyak ya. Jika ini memang sudah ada, tadi juga kita bilang seperti tradisi ya Zaki ya. Ini apa sepengetahuan Pak Ashraf, apa alasan utama dibalik tradisi yang terus berlangsung ini, Pak Ashraf? Kita nggak bisa pungkiri bahwa ini ekses daripada pemilihan. Artinya ketika waktu pileg itu kan juga setiap caleg dalam waktu 1 tahun 4 bulan masa kampanye, itu banyak sekali yang harus dikeluarkan. Anggaran yang terserap untuk sosialisasi, untuk alat peraga, gitu kan, dan juga untuk komunikasi lainnya dalam arti komunikasi politik, itu besar sekali. Jadi ketika sekarang jadi juga bukan berarti berhenti, masih ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya walaupun ya, ini kan? sudah menjadi tradisi, bisa dikatakan wajar. Saya pikir bukan satu yang wajar atau tidak wajar, ini persoalan kebutuhan aja. Nggak semua juga anggota dewan yang mau melakukan itu. Tapi kalau memang ternyata kebutuhannya ada dan peluangnya secara legal boleh, ini kan berarti tidak masalah seperti ada itu. masalah gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas lebih lanjut ya. Di Bincang Pagi ini pemirsa, tetapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Bincang Pagi. Ya, masih dalam perbincangan Bincang Pagi kali ini, dan sekarang saya akan langsung ke Mas Boni. Mas Boni, ini dianggap sebagai hal yang wajar karena sudah tradisi, bahkan kata Mas Ashraf sudah tahun 97 saya ini sudah terjadi seperti itu ya, meskipun ada beberapa yang dipakai juga untuk kepentingan pribadi. Mas Boni sendiri melihatnya seperti apa? Apalagi dari sisi etikanya seperti itu. Ya, saya melihat ini sebetulnya satu presiden yang tidak bagus ya, karena kelihatan di situ bahwa jabatan wakil rakyat itu untuk mencari keuntungan material. Itu sebetulnya pesan yang sangat menonjol dari praktek dari lelang surat gadai surat jabatan itu. Tapi sekali lagi, ini kalau ditarik kepada wacana kita diskursus soal pemilihan wakil rakyat, apakah langsung atau oleh DPR, oleh DPRD misalnya, pemilihan bupati, gubernur dan seterusnya. Saya kira ini akan nanti pasti berkaitan soal karakter dari sistem perwakilan kita dan juga sistem pemerintahan. Bagaimana mereka-mereka yang mengisi ruang-ruang kekuasaan itu sebetulnya punya watak yang memang sangat pragmatis, yang sangat berorientasi kepada hal-hal yang bersifat material. Nah, maka ketika kita bicara soal perubahan yang berbasis pada prinsip, nilai, ideologi, ini akan sangat jauh. Jadi saya kira praktek lelang surat dinas ini perlu kita kaitkan dengan apakah perlu pemilihan kepala daerah ke depan oleh DPRD atau langsung oleh rakyat. Karena justru praktik seperti ini adalah sebetulnya yang mau dihindari oleh adanya perubahan-perubahan konstitusional dengan pemilihan langsung. Jadi saya kira kita semua juga harus bersyukur dengan kejadian ini, karena inilah sebetulnya peringatan awal yang sangat penting bahwa kita tidak boleh mundur. Pemilihan kepala daerah dan seterusnya, dan seluruh proses politik itu harus transparan, harus terbuka, melibatkan seluruh deliberasi publik dan secara terbuka. Artinya ini wujud nyata dari politik berbiaya tinggi yang selama ini sudah berjalan terus ya Mas Boni ya? Ya itu tadi, artinya bahwa sangat menonjol di situ faktor finansial. Betul bahwa secara teori uang itu bagian dari sumber daya politik, tetapi kan ketika dia menjadi orientasi, ketika dia menjadi tujuan, persis di situ masalah paling besar, dan disitulah kematian dari makna politik yang sesungguhnya. Oke, artinya kalau kita mengkaitkan dengan RUU Pilkada yang saat ini tengah dibahas untuk dikembalikan melalui DPRD, ini tidak ada alasan bahwa melalui DPRD itu tidak bisa terhindarkan politik biaya tinggi seperti itu? Oh, justru lebih parah. Saya dulu Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Gamawan Fauzi itu punya tradisi kopi pagi bersama para pakar, pengamat dan sebagainya. Dan saya sering diundang untuk hadir. Kami membicarakan dan juga mendebat soal ini, apakah pilkada langsung atau oleh DPRD. Dan saya kira harus kuat ketika itu, termasuk dari kami, itu menolak kembali kepada praktek lama itu. Karena apa? Partisipasi politik rakyat inilah hak tertinggi di dalam politik. Maka inilah harus dilindungi, harus dijamin. Pemilihan langsung ya menjamin hak politik itu.
Dan yang kedua, menghindari proses praktek politik dan monopoli penentuan ruang-ruang kekuasaan itu oleh kepentingan-kepentingan yang terselubung, oleh kerakusan-kerakusan yang dilegitimasi oleh aturan. Nah, apa yang terjadi? Sebetulnya kan kekuasaan lama itu kenapa dia rusak? Kenapa dia tidak menciptakan perubahan? Karena ini adalah hasil kompromi dari segelintir kepentingan. Sejumlah orang yang kita tahu rakus, tetapi semua beradab karena konstitusi membenarkan mereka. Maka saya kira perubahan ini tidak boleh mundur. Artinya calon kepala daerah itu bisa dibilang jadi sapi perah bagi para anggota DPRD itu untuk memenuhi biaya. Otomatis, pemilihan langsung aja jadi sapi perah. Apalagi kalau pemilihannya oleh DPRD, maka transaksinya akan lebih liar. Akan menelan biaya jauh lebih besar. Oke, kita kembali ke Gadai SK ini sendiri, Mas Boni. Mereka melunasi kredit mereka harus melunasi pinjaman mereka. Bahkan dikatakan dengan dipotong gaji ini ada bahkan beberapa yang hanya menerima uang per bulannya hanya ratusan ribu rupiah, seperti itu Kang Asep, benar ya? Enggak. Tidak? Artinya gaji DPRD itu berkisar antara 20 jutaan ya. Potongan gaji kalau misalnya dia pinjam sekitar 500 juta, itu mungkin 50% dari 20 juta. 50% dari 20 juta, ya. Berarti tidak sampai ratusan ribu mereka terpotong. Ya. Tetapi ini Mas Boni, apakah bisa menjadi celah juga nantinya jika celah-celah seperti apa yang kemungkinan terjadi kalau nantinya pemimpin daerah dipilih oleh DPRD? Ya justru transaksi itu makin liar. Karena gini, ada kelemahan dalam pemilihan langsung itu betul. Bahwa ada praktek money politics. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa menyalahkan sistem dan proses ini ansih pada dirinya. Kita harus melihat sumber masalahnya di mana. Rusaknya seluruh proses praktek pilkada langsung itu karena kandidat-kandidat itu rusak. Karena ada kepentingan segelintir orang di belakang mereka yang memaksakan kehendak dan kepentingannya. Ketika kalah, dia kemudian mulai nakal dan liar. Membayar MK lah seperti yang terjadi dengan Akil, memproduksi kekerasan seperti terjadi di beberapa pilkada, dan seterusnya. Jadi saya kira bukan pilkada langsung yang menjadi masalah, dan bukan juga masyarakat. Yang menjadi masalah adalah elit-elit politik yang tidak pernah belajar tentang moral atau etika. Akhirnya ini masalah. Maka bukan pilkada langsung yang harus kita tolak, tetapi karakter politisi-politisi. Maka kembali ke pilkada pemilihan oleh DPRD itu justru memperburuk situasi ini. Oke, Mas Reso sendiri bagaimana tanggapannya? Setujukah kalau ini bisa menjadi celah juga nantinya dalam kalau kita memilih kepala daerah secara langsung? Saya pernah mengalami dua hal, artinya pemilih kepala daerah secara tidak langsung maupun secara langsung. Ketika tahun 97 di Jakarta ada pemilihan kepala daerah untuk Pak Sutioso, kekisruhannya mungkin tidak seperti yang kita alami di daerah atau di Jakarta atau di berbagai daerah. Karena ajas keterwakilan itu kita pahami bahwa DPRD yang dipilih oleh rakyat itu representatif dari rakyat. Itu mereka juga rakyat. Saya kan rakyat. Iya, apa saya bukan rakyat? Gitu kan? Artinya saya representatif. Anggota DPRD itu representatif dari rakyat. Keterwakilan itulah yang terjadi pada saat pemilu kada. Kalau bicara terus ada tadi Mas Wandan bilang ada persoalan money politik lebih dahsyat. Kita bicara sistem dengan perilaku dibedakan harusnya. Ini kan persoalan karakter atau perilaku. Tapi kalau bicara sistem tidak menimbulkan suasana, tidak menimbulkan suasana yang lebih kisruh gitu kan. Mungkin lebih sebut dia berjalannya lebih politik mungkin terjadi, ya kan? Tapi tidak menimbulkan ekses yang ini kan besar sekali ekses dengan anggaran yang cukup besar. Ketika kalah juga terjadi sesuatu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat begitu luar biasa. Bahkan kita bisa melihat di televisi beberapa tempat terjadi kebakaran lah ini dan sebagainya gitu ya. Artinya saya alami itu dan saya juga mengalami ketika menjadi tim sukses itu pilkada pada saat di Jakarta ada pilkada itu luar biasa ini tingkat kesulitannya. Kos yang dikeluarkan juga sangat besar dan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya sehingga seorang terpilih menjadi kepala daerah itu memang betul-betul dengan energi yang luar biasa ya, lain ketiba kalau misalnya dia di pilih ini yang saya alami gitu. Gejolaknya tidak terlalu
besar Ada. seperti itu. Oke, gimana Mas Boy? Ada satu logika tadi dari Bapak siapa namanya? Pak Ashraf. Pak Asraf, yang memang harus kita jernihkan. Karakter dan sistem di dalam situasi tertentu dan seringkali itu tidak bisa dipisahkan. Karakter yang bersifat permanen dan menyeluruh itu kemudian menjadi sistem dan dia membentuk karakter sistem. Itu penting. Jadi kita tidak bisa memilah itu. Kalau karakter dari mayoritas politisi kita adalah rakus, karakter ini bersifat permanen, dia akan membentuk karakter sistem. Nah, itu yang terjadi Ya, di masa tapi lalu. kalimat rakus Saya itu juga pada saya saat pikir perlu pada saat Pilpres kemarin, saya mengatakan sebuah pembelahan yang sangat sederhana tetapi tegas bahwa Prabowo Hatta dan Jokowi JK ini adalah dua pertarungan antara masa lalu dan masa depan. Ada arus untuk mundur dan arus untuk maju. Dan ini terbukti. Belum dilantik Jokowi sudah terbukti bahwa ini benar arus masa lalu. Ketika mereka menolak pilkada langsung dan ingin kembali kepada pemilu DPRD, inilah bukti cara berpikir lama yang mau menyeret kita ke masa lampau. Padahal seluruh perubahan yang dimaksud oleh reformasi di tahun 98 itu tuh maju ke depan. Sebenarnya kan ini Nah, artinya gini Pak, kita harus juga rendah hati mengakui bahwa watak kita memang rakus. Artinya ketika kita lelah, ketika kita lelah dengan proses langsung ini, yang salah bukan sistem prosesnya, tetapi bapak-bapak yang memang sering mengeluarkan uang sehingga kehabisan uang menghadapi pemilih yang begitu banyak, kehabisan uang untuk membayar partai, kehabisan uang untuk membayar penipu-penipu di lapangan misalnya dan seterusnya, sehingga kemudian berpikir oke, kita harus masuk satu pintu aja, satu pintu aja, sehingga kembali ke DPRD pemilihannya. Supaya nanti bayar satu pintu aja. Tapi jangan lupa, justru itu akan jauh lebih memeras, menghabisi semua kapasitas uang Anda. Ini kajian ini sudah lama, ini bukan baru ya. Saya 5 tahun yang lalu kita diskusi sama Departemen Dalam Negeri sudah mulai jadi kajian dan sudah dianalisa bagaimana persoalan ini menjadi masalah yang konflik terlalu besar di dalamnya. Dan pemikiran untuk ini sah-sah saja. Saya tanya, apakah demokratis? Demokratis. Pemilihan di DPR demokratis, pemilihan langsung juga demokratis. Kita bicara soal karakter bangsa kita juga, kita bicara soal kebutuhan kita juga. Jadi nggak ada kalimat politisi yang rakus atau apa. Saya pikir itu perlu inilah ya. Artinya ini wajar Pak jika untuk bukan pada prosesnya, tapi untuk menutupi biaya politik yang dikeluarkan selama menjadi anggota DPRD, Bapak menganggap itu hal yang wajar? Dalam hal apa wajar Mas? Untuk kita bicara lagi soal ini SK gadekan SK nih, bukan bicara soal apa namanya pemilu itu kan, ya, DPRD. Boleh. Ini harus dipisahkan. Kalau pemilihan pilkada langsung oleh rakyat, saya sepakat pada persoalan itu. Walaupun saya sebagai DPR ya, karena artinya peluang untuk bagaimana memanfaatkan situasi itu juga ada. Tapi pada prinsipnya demokrasi ini tidak boleh mundur. Artinya saya sepakat kalau pemilihan pilkada di setiap daerah itu langsung oleh rakyat. Nah, cuman juga harus dibedakan persoalan kebutuhan pribadi yang memang adanya kita ditempatkan sebagai penyelenggara negara dan bank memiliki produk untuk memberikan juga peluang pinjaman itu juga tidak boleh terlalu lebar terhadap konteks persoalan antara dua persoalan sistem ini, gitu kan? Artinya uang yang dibutuhkan oleh anggota legislatif yang baru dilantik kemarin itu juga bagian daripada mungkin mereka dengan situasi kondisi yang sekarang kan tidak bisa juga dia hanya mengandalkan daripada gaji anggota DPR itu sendiri karena dia sebagai pengurus partai atau sebagai orang yang memang diamanatkan oleh konstituennya untuk jadi anggota DPR ini kan juga membangun politik nanti, itu nggak murah. Mas nanti kita lanjutkan. Sebenarnya ada pernyataan yang menarik tadi, tidak bisa mengandalkan gaji saja seperti itu. Nanti kita ingin mengorek lebih lanjut lagi. Kami akan kembali dalam Bincang Pagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Pagi dan kita masih membicarakan mengenai gadai SK yang dilakukan oleh anggota DPRD. Bahkan sudah 50% ya Mas ya di Banten ya. Mas tadi Anda sempat mengatakan bahwa sebenarnya gaji dari DPR sendiri tidak bisa diandalkan seperti itu. Nah ini juga yang menjadi ketakutan tentunya dari masyarakat. Apakah dengan tidak dapat diandalkan ini bisa menjadi celah juga nanti untuk bisa menjadi korupsi seperti itu dan juga misalnya bermain anggaran untuk memenuhi
gaji mereka ini gitu? Ya gini Mbak, artinya kenapa tidak mutlak harus mengandalkan gaji? Berarti anggota DPR juga kan dia harus punya usaha di luar yang tidak bertentangan dengan apa yang menjadi satu buah yang melekat di dirinya kan gitu. Misalnya dia membuka toko, artinya terus juga usaha di bidang yang lainnya gitu kan. Ini kenapa saya katakan bahwa gaji juga tidak 100% kita bisa andalkan, karena kita ini dipilih langsung oleh masyarakat, kita memiliki konstituen. Ya konstituen itu kan juga dengan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya, termasuk hal-hal misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Kita juga harus turun memberikan bantuan kepada mereka. Sekalian memang ada juga yang memang melekat di struktur APBD itu sendiri, misalnya bansos segala macam ya kan. Tapi itu juga kan melalui prosedural. Tapi yang biaya langsung ini dari hal-hal, maaf Mbak, mungkin dari anaknya kecelakaan, masuk rumah sakit, istrinya melahirkan, itu juga kan kadang-kadang menjadi bagian daripada kita gitu kan, yang memang kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Dan itu kan investasi politik dalam artian kita juga memberikan pembelajaran bukan hanya sebatas uang saja kepada mereka. Nah, kita juga memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengangkat ekonomi di bawah itu. Pak Asep, tapi kalau kita lihat dari kebutuhan yang digunakan untuk pinjaman ini, ada yang untuk mobil, ada yang untuk rumah, apakah itu tidak bisa dibilang sebagai gaya hidup anggota DPRD yang bisa dibilang lebih dari yang diperkirakan? Ya kembali lagi kalau dipertanyakan kepada anggota DPR yang membeli mobil itu segala macam, itu saya rasakan kembali lagi kepada mental perorangannya, ya kan, kepada apa sih yang ada di niatan pribadinya, ya kan, terhadap pinjaman itu. Kalau saya secara pribadi misalnya melakukan pinjaman itu artinya untuk menambah modal agar usaha yang di rumah ada gitu kan, memberikan modal buat anak segala macam kan gitu. Ada juga yang memang kebutuhan untuk menutup kuliah anaknya. Teori korupsi klasik memang percaya bahwa kemiskinan, kebutuhan akan uang itu selalu menjadi alasan atau motivasi orang melakukan korupsi. Tapi itu teori sudah batal. Karena di dalam praktek ternyata itu tidak ada korelasi yang kuat. Kenapa? Karena ternyata korupsi itu perkara peluang. Satu. Yang kedua, ini sudah subkultur. Subkultur dalam pengertian dia bisa menjadi watak, menjadi mental, menjadi kebiasaan di dalam sebuah sistem, dan dia menjadi budaya. Nah, ini yang terjadi di kita sebetulnya. Coba perhatikan, Nazaruddin Samsudin bukan orang miskin, Jero Wacik bukan orang miskin, dan semua itu bukan orang miskin. Muhaimin Iskandar yang pernah dituduh korupsi di Menaker Trust itu juga bukan orang miskin, dan seterusnya. Artinya bahwa ada satu subkultur yang harus kita bongkar. Yaitu apa? Misalnya dalam partai politik, pendanaan partai yang tidak jelas dasarnya dari mana, kemudian semua kader menjadi sapi perah. Lalu kemudian terjadi praktek bahwa semua orang harus sibuk mencari uang, bukan untuk dirinya tapi untuk kelompok. Nah, disinilah korupsi jemaah itu terjadi. Maka ketika kita bongkar Nazaruddin, dia tidak bekerja untuk dirinya, dia sumbang untuk store bosnya, untuk partainya, dan bahkan partai yang lain. Nah, artinya bahwa mungkin tidak akan langsung kita bicara korupsi, Saskia, dalam konteks tadi Gade Surat ini, tetapi bahwa ada satu watak di situ yang harus kita kaji. Disinilah piranti paling lunak dari seluruh kelakuan politik ini. Nah, ini harus kita waspadai. Makanya saya bilang bukan perkara berapa uang yang dia pinjem, bagaimana dia minjem uang itu, tetapi bahwa ketika kekuasaan itu dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri atau untuk mencari keuntungan-keuntungan material, disitulah masalah terbesar mulai datang. Jadi saya kira kita bongkar watak ini kan sebetulnya masalah kita. Maka tadi Pak Asra itu bukan perkara soal pilkada oleh DPRD itu akan jauh lebih tertib, lebih apa. Tidak, tetapi bahwa ada watak yang berbahaya yang justru makin subur ketika itu dikembalikan ke masa lalu. Nanti kita lanjutkan kembali, kita akan minta pendapat dari Mas Asraf bagaimana tanggapannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Pagi.
Ya, Anda kembali di Bincang Pagi, pemirsa, kita akan langsung bertanya kepada Pak Asraf tanggapan tadi di pernyataan Mas Boni, karena ini secara tidak langsung menggadaikan SK ini bisa berpengaruh terhadap konsentrasi tugas utama sebenarnya dari seorang anggota DPRD itu sendiri, Pak Asraf. Tergantung ya, artinya kalau kita melihat bahwa memang ketika SK itu digadaikan lalu sebenarnya dan mendapatkan sesuatu gitu, mungkin bisa konsentrasi kerjanya juga bisa ya lebih fokus ya. Artinya tidak lagi dilatar belakangi oleh permasalahan-permasalahan. Tadi Pak Asep kan bilang secara ekonomi di rumah perlu ada peningkatan, ya mempertahankan ekonomi rumah ya, kan gitu misalnya. Hingga ini persoalan kasuistis, artinya nggak masuk dalam satu bagian sistem dan tidak semua anggota dewan yang melakukan itu. Kalau saya katakan bahwa dalam posisi legal, iya, dia sah-sah saja. Tinggal persoalan penggunaannya untuk apa. Kalau memang penggunaannya itu menjadi kebutuhan dasar, saya pikir tidak masalah ya. Dan rata-rata kebutuhan dasar itu. Menurut Mas Boni ini harus dikaji lagi tidak sih Mas untuk penggadaian SK khususnya untuk anggota DPRD ini, apakah ya sudah berjalannya seperti tradisi yang sudah ada? Ya, saya kira ini kembali kepada aturan. Saat ini kan saya kira tidak ada aturan yang jelas yang melarang hal seperti itu ya. Lagi-lagi ini harus ada aturannya kalau kita mau menertibkan ini. Tetapi bukan itu kan poin kita. Poin kita adalah bahwa ada watak yang tidak benar nih. Ada karakter yang memang harus kita benahi nih. Yaitu menjadikan jabatan itu untuk hal-hal yang keuntungan-keuntungan material yang harusnya tidak sehat ya. Ini yang tidak sehat lokal yang gitu loh. Ini pilkada langsung aja udah begitu loh, terlihat jelas. Apalagi kalau pilkadanya ditentukan oleh mereka sendiri. Ya, jadi saya kira bersyukurlah pada kejadian ini, karena inilah presiden buruk yang membenarkan keinginan kita untuk perubahan jalan terus ke depan, tidak mundur ke belakang. Baik, maju ke depan. Pak Asep. Ya, kalau saya sih menyoroti pada hal pinjam meminjam ini kembali kepada mental. Kebutuhan uang itu semua butuh. Negara dan pun tidak pernah ada habisnya ya. Iya, dan nggak pernah ada habisnya. Negara pun punya utang, Mbak. Nah, persoalan minjam meminjam terhadap apa yang dimiliki sebagai jaminan kepada bank itu legal. Persoalan penggunaan uang itu juga kan menyangkut kebutuhan, berbagai macam kebutuhan orang yang ada di dalamnya, anak sekolah segala macam. Tapi kembali lagi hal yang kata Pak Boni bahwa ini akan menjadi kondisi politisi menjadi rakus segala macam, itu saya tidak sepakat. Karena persoalannya kembali kepada mental, situasi kayak apapun. Jadi kalau saya Partai PDI Perjuangan sepakat terhadap pemilihan pilkada di setiap daerah itu langsung. Karena ini satu buah pembelajaran ke depan. Perbaikan itu sudah ada. Bayangkan Jokowi menjadi presiden dengan memiliki modal cuma 29 miliar ya, kekayaan dia dihitung. Revolusi mental juga itu ya. Dia bisa menang dengan partisipasi masyarakat sudah hampir 100 miliar. Sudah habis. Mas Asraf, terima kasih atas kehadirannya Mas Asraf, Mas Boni juga Mas Asraf daripada Bincang Pagi kali ini. Dan inilah akhir dari Bincang Pagi. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Zaki Arfan dan saya Iqbal Imawan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sorry Mas. Udah over.